Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradia Ramadhani dengan NPM 14010230066 dari jurusan Statistika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Pajajaran. Di sini saya akan membagikan hasil analisis epidemiologi pada penyakit filariasis di Indonesia sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah epidemiologi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Igede Nyoman Mindra Jaya. Yang pertama adalah latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini. Filariasis atau lebih dikenal dengan nama penyakit kaki gajah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing filaria. Penderita filariasis sendiri akan mengalami pembengkakan pada bagian tubuh seperti kaki, tangan, dan juga area genital. Namun, karena filariasis ini bersifat tahunan, maka pembengkakan tersebut baru akan terjadi setelah bertahun-tahun terinfeksi oleh cacing filaria itu sendiri. Karena kan filariasis ini tidak memiliki obat, penderita yang mengidap filariasis kronis akan berujung pada kematian, sehingga sebenarnya intervensi untuk pencegahannya lebih penting untuk dilakukan. Terdapat beberapa contoh untuk intervensi sendiri yang sudah dilakukan adalah POPM atau pemberian obat pencegahan massal setiap tahun selama 5 tahun terakhir di daerah endemis filariasis. Filariasis ini tersebar di negara iklim tropis dan juga subtropis sehingga termasuk ke dalam neglected tropical disease. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri target dari pemerintah adalah mengentaskan penyakit NTD pada tahun 2030. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti adanya keterlambatan diagnosis dan juga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalani pengobatan. Selanjutnya, filariasis ini memiliki beberapa faktor risiko seperti faktor sosioekonomi, usia, jenis kelamin, dan juga lingkungan. Dan dari penelitian terdahulu sudah terbukti bahwa salah satu faktor yaitu faktor sanitasi yang tidak layak akan dapat meningkatkan resiko filariasis dikarenakan saluran pembuangan air limbah atau genangan air dapat menjadi tempat berkembang biak vektor nyamuk yang menjadi transmitter filariasis. Selain itu, kepadatan penduduk juga dapat mempermudah adanya penularan penyakit filariasis, di mana dalam populasi yang padat, nyamuk yang menggigit satu orang akan lebih mudah menularkannya kepada banyak orang dalam waktu singkat sehingga mempercepat laju kasus. Dari latar belakang tersebut, disusun rumusan masalah seperti yang terlihat dan juga dari rumusan masalah tersebut dibentuk tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah bagian transmisi filariasis seperti yang dilihat pada gambar. Filariasis sendiri disebabkan oleh spesies cacing filaria yaitu Wuertzeria brandtkovti, Brugia malai, dan Brugia timori. Spesies cacing tersebut kemudian dibawa oleh nyamuk yang membawa larvanya dan kemudian menggigit manusia. Larva tersebut akan berkembang menjadi cacing filaria dewasa dan menghasilkan microfilaria yang bermigrasi ke pembuluh darah serta menyebar ke seluruh tubuh. Diagnosis awal seseorang terjangkit adalah saat adanya mikrofilaria dalam darah seseorang, walaupun belum menunjukkan gejala yang umum diketahui seperti pembengkakan pada bagian tubuh. Kemudian ada faktor agen khas environment dari penyakit filariasis. Agen sendiri merupakan parasit berupa cacing filaria dengan inang atau perantara bagi cacing ini adalah nyamuk. Karena kan mikrofilaria ini terdapat di pembuluh darah, hal tersebut akan mempermudah penularan melalui nyamuk yang kemudian menggigit manusia. Dengan kemudian host di sini merupakan manusia yang dapat infeksi oleh agent. Selain itu, faktor environment merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi peluang terjadinya kontak antara host dan juga agent. Di penyakit ini sendiri, faktor environment yang digunakan adalah seperti lingkungan dengan sanitasi yang kurang layak dan juga kepadatan penduduk. Selanjutnya, disensuri dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Bayesian dikarenakan data filariasis di Indonesia sendiri itu strukturnya kompleks dan data kasus baru tiap tahun di setiap provinsi itu ada yang hanya 0 jumlahnya, namun di provinsi lain ada yang sampai 400. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih canggih dan dilakukan pendekatan Bayesian. Sumber data sendiri digunakan dari Profil Kesehatan Indonesia dan juga BPS, di mana data yang dihimpun merupakan selama periode 2019 hingga 2024. Variabel yang digunakan sendiri yaitu variabel filariasis, di mana terdapat jumlah kasus baru di masing-masing provinsi pada setiap tahunnya, dan juga ada jumlah kematian kumulatif selama 6 tahun. Selanjutnya, variabel pertama, independen pertama, yaitu kepadatan penduduk per kilometer,
Independen kedua yaitu rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan jumlah penduduk per provinsi digunakan sebagai log offset atau baseline populasi. Kemudian ke bagian dashboard. Yang pertama ini adalah tab pertama yaitu untuk melihat data dari filariasis itu sendiri, data secara umum. Di sini terdapat penjelasan mengenai variabel yang digunakan, dan di sini dapat dilihat data untuk setiap provinsi, data untuk variabel yang diinginkan. Selanjutnya di tab kedua adalah terdapat interactive map untuk jumlah kematian kumulatif akibat filariasis dari rentang tahun 2019 hingga 2024. Di sini angka 800 itu tertinggi di mana terdapat di Provinsi Papua Barat, dan juga angka terendah itu ada di Sulawesi Barat dengan jumlah kematian itu tercatat hanya satu, dan juga di daerah Yogyakarta. Selanjutnya di sini dapat dilihat provinsi dengan kumulatif kematian tertinggi. Yang pertama itu Papua Barat dengan 811 kematian, diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Di sini juga dapat dilihat kepadatan penduduk dan juga sanitasi layak. Bagaimana petanya untuk setiap tahun? Di sini kenapa variabel kepadatan penduduk petanya terlihat putih, dikarenakan terdapat satu outlier yang sangat besar, yaitu di daerah Jakarta, di mana kepadatan penduduknya mencapai 16.000, sehingga mengakibatkan provinsi lainnya tidak terlihat. Kemudian ini juga untuk variabel sanitasi yang layak, dan ini bisa diubah sesuai tahun analisis. Misalkan ingin dilihat untuk tahun 2023, maka nanti untuk peta dan juga uh, hasil datanya sendiri itu akan berubah ke tahun 2023. Tapi untuk peta kumulatif kematian ini, karena dia adalah merupakan peta kumulatif, maka petanya tidak berubah, sehingga yang berubah adalah peta untuk kepadatan penduduk dan juga sanitasi layak. Kemudian tab selanjutnya adalah faktor resiko. Di sini digunakan variabel kepadatan penduduk dan juga sanitasi layak untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap kasus filariasis. Nah, dikarenakan dari forest spot ini sebenarnya terdapat garis yang melewati nilai angka 0, secara statistik pengaruhnya tidak signifikan, namun dikarenakan point estimate atau titik itu terpusat di bagian kiri, di mana itu menandakan adanya kasus dengan lebih condong ke bagian kiri, maka dapat dikatakan bahwa walaupun tidak signifikan secara statistik, namun kepadatan penduduk dan juga sanitasi layak ini memiliki pengaruh. Dan dikarenakan adanya rentang yang jauh pada data, maka variasi pada data yang terlalu beragam di antar provinsi, maka hal ini dapat menyebabkan garis yang melebihi angka 0 ini. Selanjutnya adalah tab untuk model akhir. Di sini saya melakukan perbandingan dengan 3 model, yaitu yang pertama negatif binomial model, kemudian BYM model, dan juga BYM2 model. Jadi dapat dilihat koefisien untuk masing-masing model. Dan kesimpulan akhir adalah model yang dipilih untuk pemodelan kasus ini adalah BYM2, dikarenakan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengurai kompleksitas data dengan memisahkan efek spasial terukur dan juga yang tidak terukur. Model ini juga mengakomodasi aspek temporal sehingga menghasilkan estimasi yang risiko yang lebih stabil dan juga tidak bias. Kemudian hasil untuk dashboard-nya juga dapat dilihat pada laporan berikut. Ini dikatakan bahwa pemodelan akhir menggunakan UIM2, dan untuk kesimpulan dan juga saran yaitu terdapat ketimbangan pada angka kumulatif kematian filariasis yang sangat ekstrim di Indonesia, di mana seperti yang tadi sudah dikatakan, Provinsi Papua Barat mencatat angka kematian sebanyak 811 kasus, sedangkan Jogja dan Sulawesi Barat mencatat angka kematian hanya 1 kasus dalam kurun waktu 6 tahun.
Selain itu, didapatkan hasil bahwa variabel sanitasi layak dan pada penduduk tidak menunjukkan signifikansi terhadap jumlah kasus baru yang mungkin disebabkan oleh tingginya heterogenitas di data, sehingga diperlukan adanya interaksi antar faktor dan variabel lain yang mungkin mempengaruhi jumlah kasus. Selain itu, dari hasil pemodelan jumlah kasus baru juga ditemukan bahwa model BYM itu adalah model yang paling representatif untuk menangani data dengan varians ekstrim. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan dan juga analisis ini. Sekian hasil yang dapat saya bagikan untuk analisis epidemiologi pada penyakit virus di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.